sebelum Nabi meninggal telah meninggalkan dua hal, dua perkara. Lan tadillu, kamu sekalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, selama mamasaktum bihima, selama berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Yang pertama, kitab Allah, kitab Allah, Al-Quran, wa sunnata nabiyyihi, dan sunnah nabinya. Nabi sudah meninggalkan dua hal itu. Maka bukti kita cinta kepada Allah adalah dengan cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul berarti cinta kepada Al-Quran, mempelajari, mengamalkan isi daripada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan Anda saudaraku pendengar dimanapun berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga keadaan sehat walafiat menyertai Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini, di rumah ataupun di mana Anda bisa mendengarkan siaran kami juga. Dan demikian pula yang di studi kami, alhamdulillah bisa bersama Anda lagi di kesempatan Kamis pagi hari ini. Fajar Hidayah akan menemani Anda hingga pukul 5 nanti. Tentu kita Kamis pagi dibimbing bersama Ustaz Muhammad Ghazali SPD yang sudah siap di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat walafiat, Ustaz? Alhamdulillah sehat, Mas Ali. Yang kita harapkan seperti itu adanya, dan tentunya kita nanti juga undang partisipasi Anda untuk bergabung. Silakan nanti di line telepon 02716793000 atau SMS WA dan SMS di 08112553000. Namun kita akan simak, kita akan perhatikan terlebih dahulu seperti apa paparan awal dari Ustaz Muhammad Ghazali. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Tentunya kesempatan yang diberikan oleh Allah ini kita gunakan sebaik-baiknya, sebagaimana tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita setiap hari mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon minta pertolongan. Ini harus kita paham tentang tujuan hidup itu. Jadi kita hanya minta tolong kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, tidak minta tolong kepada sesuatu yang lain. Dalam arti kita harus memurnikan tauhid yang ada pada hati kita masing-masing.
Jangan sampai tercampur oleh kesirikan-kesirikan. Ada suatu zat, suatu benda yang memiliki kemampuan atau kelebihan yang menyamai daripada Allah. Ini harus kita jauhkan. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa MTA TV dan juga para pendengar Radio Persada FM, kita akan mempelajari beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama di surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah. Tentunya zat yang paling kita cintai itu adalah Allah. Kenapa demikian? Karena Allah yang sudah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, memberikan fasilitas hidup kepada kita. Itu yang utama adalah Allah. Bagaimana kita mencintai Allah? Ya. Sedang Allah itu zat yang gaib, yang tidak terjangkau oleh panca indera. Kemudian Nabi memberikan solusi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi sebagai utusannya, sebagai rasulnya, sebagai penyampai risalah ketetapan dari Allah. Itu betul-betul fattabi'uni, ikutilah aku. Nah sekarang Nabi kita sudah tidak ada. Beliau sudah wafat, kembali kepada Allah. Tetapi Rasul kita juga pernah bersabda, taraktu fikum amroini. Aku sebelum Nabi meninggal telah meninggalkan dua hal, dua perkara. Lan tadillu, kamu sekalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, selama mamasaktum bihima, selama berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Yang pertama, kitab Allah, kitab Allah Al-Quran, wa sunnata nabiyyihi, dan sunnah nabinya. Nabi sudah meninggalkan dua hal itu. Maka bukti kita cinta kepada Allah adalah dengan cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul berarti cinta kepada Al-Quran, mempelajari, mengamalkan isi daripada Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Maka dijamin nanti Allah akan yuhibbukumullah, ya. Allah pasti akan mencintaimu, mencintai orang yang mengikuti Rasul, mencintai orang yang mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis, dan pasti akan diberikan pertolongan-pertolongan, diberikan kemudahan-kemudahan, karena kita mentaati Allah dan juga mentaati Rasul. Di samping itu adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah nanti akan mengampuni
mengampuni terhadap dosa-dosa kita. Kalau orang sudah tidak punya dosa, tentunya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu jaminan. Ya. Dan pasti Allah wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun dan juga maha penyayang kepada hamba-hambanya yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul. Kemudian di samping itu Allah juga berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21 ya. Yang ini sudah sering dibacakan, sering disampaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu. Jadi pada diri Rasul itu ada apa? Uswatun hasanah. Allah mengutus Rasul. Tentunya ini merupakan manusia pilihan. Pribadi-pribadi yang terpilih, bukan manusia sembarangan. Karena akan dijadikan sebagai panutan bagi seluruh umat manusia setelah Nabi itu sendiri. Itu sebagai apa? Uswatun hasanah. Sebagai contoh yang paling baik. Bagaimana kita menjadi pemimpin. Itu harus mencontoh kepada Rasul. Bagaimana kita menjadi kepala keluarga. Mencontoh Rasul. Menjadi panglima perang. Mencontoh Rasul. Berdagang. Mencontoh Rasul. Berumah tangga, mencontoh Rasul. Semuanya dijadikan sebagai suri tauladan. Apalagi urusan masalah ibadah. Itu juga harus mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita beribadah tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul, oleh Nabi, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Karena memang itu sebagai panutan. Tidak usah mencari figur-figur, contoh-contoh yang lain. Cukup kepada Rasulullah. Lah Rasulullah sudah tidak ada, ya sudah diikuti. Apa yang sudah ditinggalkan. Di situ akan disampaikan bagaimana sifat-sifat Rasul yang termaktub di dalam Al-Hadis. Kita tinggal mempelajari, nanti akan ketemu. Nah, siapa itu bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhirah. Bagi orang yang mengharapkan perjumpaan kepada Allah. Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan juga mengharapkan adanya atau percaya dengan adanya hari akhir. Itu pasti akan menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Wa zakarallaha katsira, dan mereka itu banyak mengingat Allah. Selalu ingat kepada Allah. Ini bagi orang yang pengen mengharapkan kebahagiaan. Lah maka sifat-sifat apa yang harus kita miliki? Maka kita perlu mencontoh sifat wajib, ya. Sifat wajib bagi Rasul. Itu betul-betul harus kita teladani dan harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari sidik, kemudian amanah, tablik, fatonah, itu harus kita pegang kuat-kuat. Karena itulah sifat wajib bagi Rasul. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang suka berbohong. Ya. Orang yang jujur itu di mana saja,
bagi orang yang hatinya masih bersih, itu akan dicintai oleh banyak orang yang hatinya masih suci, hatinya bersih, karena sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Kalau kita jujur, maka jaminan akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Alaikum bisidqi. Nabi kita bersabda, wajib atas kamu berlaku jujur. Ya. Hukumnya wajib. Kalau wajib berarti dikerjakan, kita akan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan akan berdosa. Maksudnya meninggalkan bagaimana? Berarti kita melakukan kebohongan-kebohongan. Karena apa? Fa innahu ma'al birri. Kejujuran itu selalu bersama dengan kebaikan. Orang kalau jujur pasti akan jadi baik. Orang kalau bohong pasti akan jadi jahat. Ini sesuatu yang sudah pasti. Tidak perlu ditawar-tawar lagi. Wahuma fil jannah. Kejujuran dan kebaikan itu keduanya akan berada di dalam surga. Maka hukumnya wajib untuk berlaku jujur. Kemudian wa iyyakum wal kadziba. Ya. Supaya kita diperintahkan untuk menjauhkan diri kita dari apa? Al-kadzib, dari perbuatan dusta, perbuatan bohong. Bohong itu karena perilaku setan. Ya. Fa innahu ma'al fujur. Karena sesungguhnya kedustaan, kebohongan itu selalu bersama dengan kedurhakaan. Orang yang bohong itu mesti akan berlaku durhaka, berlaku yang tidak baik. Wahuma, keduanya, antara kebohongan dan kedurhakaan itu tempatnya berada di finnar, berada di dalam neraka. Maka kita harus mewajibkan diri, berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti sifat-sifat bagi Nabi kita, yaitu masalah sidik, ya, masalah jujur. Ini hal yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Itu sebagai bukti bahwa kita menjadi orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah keterpaduan, kesesuaian antara hati, ucapan, dan perbuatan. Itu baru dikatakan sebagai orang yang beriman. Kalau antara hati, ucapan, dan perbuatan berbeda, itu bukan menjadi orang yang beriman, tetapi menjadi orang-orang munafik yang nanti akan ditempatkan di dalam fiddarkil asfali minan nar, akan ditempatkan di kerak neraka, di neraka yang paling bawah. Ya, sementara itu dulu, nanti insya Allah akan kita lanjutkan pada minggu yang akan datang, insya Allah. Baik, insya Allah. Terima kasih Ustadz, dan demikian pemirsa sebagai paparan amal kita pagi hari ini. Untuk pertanyaan kami silakan di line telepon 02716793000 ataupun SMS standby di 08112553000. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Ya, baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Fajar Hidayah pagi hari ini pemirsa. Kita lanjutkan kebersamaan dalam Fajar Hidayah. Saatnya kita terima 02716793000 untuk line teleponnya, dan pertanyaan via WA dan SMS di 08112553000. Baik, pertanyaan telepon kami terima terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dari siapa, di mana penelpon pertama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Silakan. Dari Palembang, ini Pak Hadi. Pak Hadi Palembang, silakan Pak. Monggo.
Maaf Pak Ustadz, ini mungkin di luar tema. Ya. Dalam brosur sholat sunnah bagian ketiga, saya jumpai sebuah hadis yang artinya telah berkata Abu Hurairah, kekasih saya yaitu Nabi Muhammad SAW, telah berwasiat kepada saya dengan 3 perkara, yaitu 1, puasa 3 hari tiap-tiap bulan. Yang kedua, sholat duha 2 rakaat. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 247. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, satu persatu dari hal. Apa hikmahnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam hadis disebutkan qala Abu Hurairah, telah berkata Abu Hurairah, Ausoni Khalili sallallahu alaihi wasallama bisalasin. Kekasih saya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita tadi kan mencintai Allah, mencintai Rasul. Lah Rasul ini berwasiat, memberikan pesan. Dengan pesannya ada 3 perkara. 3 hal pesan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Yang pertama, siyami salasati ayyamin kulli syahrin. Berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Kita dalam sebulan ya berusaha untuk menunaikan puasa, ya, hari-hari tidak dilalui semuanya dengan makan, tapi ada berpuasa. Nah, puasa itu sebagai apa? Asyamu junnatun. Puasa itu sebagai perisai, sebagai tameng dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dengan berpuasa diri kita menjadi terdidik. Karena puasa juga sebagai tarbiyah, sebagai pendidikan bagi jiwa kita. Kemudian kalau ditinjau dari aspek kesehatan juga tentunya akan menjadi baik. Ya. Nanti bisa lihat di literatur-literatur bahwa puasa itu akan membawa kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah adalah warok ngatayid duha. Dalam sehari kita juga disunahkan untuk mengerjakan minimal 2 rakaat sholat duha. Boleh 2 rakaat alal akal, ya, paling sedikit. Yang paling banyaklah 8 rakaat. Di hadis yang lain, yang 2 rakaat ini bisa mensedekahi dari 360 persendian. Ini manfaatnya. Kemudian yang ketiga, wa an utira qabla an anama. Mengerjakan sholat witir, ya, sebelum tidur. Kita diperbolehkan untuk mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Nanti kalau malam bangun, kita tidak usah mengerjakan witir, ya, tinggal mengerjakan sholat malam. Ini merupakan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah tatawuk tambahan. Ya, Allah sangat mencintai, menyukai kepada hambanya yang melakukan ibadah-ibadah nafilah, karena hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan juga tidak ada dosa. Tetapi hamba ini mau.
Kalau sunnahnya saja ini mau, apalagi wajibnya tentunya. Ya, ini beberapa hal mungkin secara singkat perlu kita sampaikan tadi, wasiat-wasiat yang telah disampaikan uswah hasanah kita. Ya, kita berusaha untuk menunaikan walaupun ini memang hukumnya adalah sunnah. Ya. Ya, baik, demikian, terima kasih. Untuk Pak Adi yang ada di Palembang, kita bacakan untuk pemirsa atau pendengar yang sudah bergabung di line WA kami. Dari Ibu atau dari Kiki di Kebumen, Ustadz, apakah ayat kursi dan muawidat termasuk zikir pagi petang? Kalau iya, dibaca berapa kali? Dan apa doa ketika datang pagi dan sore? Dan artinya, Ustadz, terima kasih. Ya, ayat kursi, muawidat, ya boleh saja dibaca pada waktu pagi, dibaca pada waktu petang. Karena kita memang juga dituntunkan supaya banyak melakukan zikir, banyak ingat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, zikirlah, ingatlah kepada Allah. Dengan apa? Zikir yang banyak. Dengan ayat kursi juga boleh. Dengan muawwizat tadi, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas juga boleh. Kapan itu? Bukratan wa asila, di waktu pagi maupun di waktu petang. Habis sholat kita juga boleh membaca surat atau ayat kursi tadi, ya. Kemudian tentang doa ketika pagi dan juga ketika petang. Ini banyak jenis doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya di hadis riwayat Bukhari, ya, juz 7 halaman 150. Hadis dari An-Shaddad bin Ausin. Dari Shaddad bin Aus, alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Sayyidul istighfari, ya, penghulunya istighfar. Itu apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa abu ulaka bi ni'matika wa abu ulaka bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta a'udzubika min syarri ma sana'tu iza qala hina yumsi famata dakhalal jannah au kana min ahlil jannah wa iza qala hina yusbihu famata min yaumihi mislahu. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dari Shaddad bin Aus, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, penghulunya istighfar adalah tadi doa tadi, ya, yang artinya ya Allah, Engkau Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau telah menciptakanku. Nah, ini kan semuanya kan pengakuan, pengagungan kepada Allah. Dan aku adalah hambamu. Dan aku tetap pada janjimu dan perintahmu semaksimalku. Aku mengakui nikmatmu dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan perbuatanku. Ya, ini tekanannya. Barang siapa, ya, barang siapa yang membaca kalimat ini pada waktu sore lalu mati, maka ia masuk surga atau ia termasuk ahli surga. Dan barang siapa membaca pada waktu pagi lalu mati pada hari itu, maka ia pun
seperti itu pula, maksudnya dimasukkan ke dalam surga. Dan masih banyak doa-doa yang lain yang bisa kita baca, sebagaimana misalnya Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Kemudian Allahumma bika amsayna, ini kalau waktu sore, wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, denganmu kami masuk waktu pagi, dan denganmu kami masuk waktu sore, dan denganmu kami hidup, dan denganmu kami mati, dan kepadamulah tempat kembalimu. Dan apabila masuk waktu sore, hendaklah membaca, ya Allah, denganmu kami masuk waktu sore. Jadi kita bisa nanti misalnya pagi hari ini sampai sore itu kan yang memberikan kehidupan, yang memberikan waktu adalah Allah. Nah, bisa masuk waktu sore tadi, kita mohon kepada Allah. Dan denganmu kami memasuki waktu pagi, denganmu kami hidup, denganmu kami mati, dan hanya kepadamu kami dihimpunkan. Dan masih banyak doa-doa yang lain yang bisa kita panjatkan, yang sesuai dengan contoh-contoh dari Rasulullah. Ya. Ya. Masih dari ya Ustaz, mohon dicontohkan perbuatan menzalimi diri sendiri yang akan merugikan diri sendiri ini, Ustaz. Zalim artinya kita berbuat aniaya, menganiaya diri kita sendiri. Banyak contoh-contoh perbuatan. Misalnya kita tadi berkata dusta. Itu termasuk kita menganiaya diri kita sendiri dari segi perkataan. Sebab dusta tadi akan bersama dengan kedurhakaan, dan nanti akan melemparkan diri kita ke dalam neraka. Atau mungkin manusia itu diperintahkan untuk makan dan minum dengan zat-zat yang halal. Lah orang ini makan atau minum dengan barang-barang yang haram. Contohnya minuman keras. Ya. Dia mabuk-mabukan. Itu hakikatnya adalah menganiaya, menzolimi dirinya sendiri. Akibat dari perbuatan minum tadi, itu akan merusak akal. Sehingga dia berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan kriminal. Ya, dengan minum-minuman keras. Kalau kita lihat mungkin di berita-berita kriminal, ada orang yang minum minuman keras sehingga akhirnya merampok, memperkosa orang, berani menjadi geng motor tanpa ada rasa takut. Itu termasuk bagian daripada menganiaya dirinya sendiri. Sehingga perbuatan-perbuatan maksiat itu hakikatnya dia termasuk zolamu anfusahum, jadi menganiaya dirinya sendiri. Ya. Baik, yang terakhir ini saya bacakan. Ustaz, apa boleh kita membaca Al-Quran tidak dimulai dari surat yang awal, atau membaca surat tidak berurutan suratnya? Dari Ibu Susi di Nganjuk, Ustaz. Ya, insya Allah boleh kita baca Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Kita membaca Al-Quran yang mudah. Mau dari awal surat juga boleh, mau dari tengah surat ya boleh. Kalau dari awal surat kita dituntunkan untuk membaca ta'awud, kemudian membaca basmalah. Ya. Misalnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Misalnya apa? Surat An-Nas misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Berarti pakai ta'awud kemudian basmalah. Kemudian yang langsung di tengah surat misalnya kita membaca dari ayat kursi, ya kita berarti ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Tidak usah pakai basmalah karena tidak dari awal surat. Ya.
Ya, baik, terima kasih Ustaz. Dan yang kedua sebagai penjelasan Ustaz untuk yang terakhir di kesempatan pagi hari ini. Dan di penghujung perjumpaan Ustaz, nasihat ataupun apa yang ingin ditegaskan lagi Ustaz, silakan. Ya, perlu kami ulangi sedikit dari apa yang sudah kami paparkan di awal, bahwa jika kita sebagai hamba Allah, tentunya zat yang paling kita cintai adalah Allah. Cara mencintai Allah bagaimana? Ya. Fattabi'uni, supaya kita mengikuti apa yang dibawa oleh utusan Allah, Rasul. Berarti kita diperintahkan juga untuk mencintai Rasulullah. Sebagai tanda cinta kepada Rasul, kita mengikuti, mentaati apa yang dibawa oleh Rasul. Rasul membawa Al-Quran, membawa atau meninggalkan Al-Hadis. Kalau dua hal itu kita pegang, Nabi kita menjamin lan tadillu abada. Kita tidak pernah akan tersesat untuk selama-lamanya dalam zaman era yang apapun. Mau era yang jadul dulu atau sampai era sekarang era apa? Milenial apa? Zaman Z atau apa itu? Nah, bar Z itu apa lagi? Itu habis. Sudah tidak ada lagi, semuanya berlaku, ya, berlaku sepanjang masa Al-Quran dan Al-Hadis itu, dan itu akan selalu up to date, ya, selalu relevan pada setiap masa, pada setiap zaman. Maka itu harus kita pegang teguh sebagai tanda cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada Allah, yang mudah-mudahan dengan itu kita akan diselamatkan hidup di dunia dan di akhirat, ya. Terima kasih Ustadz, ada banyak pencerahan di pagi hari ini, insya Allah bermanfaat bagi pemirsa dan pendengar yang menyimak Fajar Hidayah hari ini. Terima kasih atensinya dan terima kasih Ustadz, nanti insya Allah bersua di kesempatan ini. Ya, insya Allah. Pemirsa, sampai di sini pendengar gelaran Fajar Hidayah menemani Anda. Dari studio saya Ali Rahman dan kerabat kerja pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.